وحده لا شريك له شهادة النجاة عند الله يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya kita duduk kembali di majelis yang mulia ini. Semoga menjadi amal yang bernilai di sisinya dan tercatat dalam catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat dan istiqamah di dalam menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan dan tidak lagi bisa kita banggakan jabatan dan kedudukan serta tidak lagi bisa kita sombongkan anak dan keturunan. Ahibati fillah, malam ini kembali kita melanjutkan membahas tentang sentuhan atau generasi-generasi sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan bulan yang lalu kita sudah sebutkan rentang usia dari 0 sampai usia 3 tahun. Kita sudah jelaskan tahapan serta sentuhan-sentuhan Nabi alaihissalatu wassalam. Sedikit kita mengulangi poin-poinnya. Yang pertama, Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan anak-anak yang masih dalam tulang sulbi orang tuanya. Jadi jauh sebelum mereka lahir atau berada dalam rahim ibunya, Nabi alaihissalatu wassalam telah mendoakan anak-anak yang masih dalam tulang sulbi ayahnya. Hal ini diambilkan dari kisah Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan, supaya masih ingat, mendoakan penduduk Taif, yang mana Nabi di saat lari dari kejaran orang-orang Taif sehingga Nabi pingsan, dan saat terbangun didatangi oleh malaikat yang menawarkan kepadanya, "Ya Muhammad, jika engkau ingin aku angkat 2 bukit Akhshabain ini, aku timpakan kepada mereka penduduk Taif." Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa meminta, wallahi arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda la syarikalah. Yang aku minta dan aku mohonkan kepada Allah apa? Allah Subhanahu wa taala nanti keluarkan dari anak-anak keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya apa? Ini telah didoakan oleh Nabi. Generasi-generasi mereka orang-orang Taif yang hari ini mereka menentang dakwah Rasulullah, tapi didoakan oleh Nabi SAW agar keturunan mereka nanti ke depan menjadi orang-orang yang beriman.
dan pelajaran mahal untuk kita. Ya, hari ini kita mendoakan anak-anak kita yang masih belum menikah, kita doakan semoga nanti kelak mereka di saat telah berumah tangga lahir dari keturunan mereka ini anak-anak yang saleh dan salihah. Doakan dari sekarang. Sebelum mereka mendapatkan jodoh, doakan agar Allah pertemukan mereka dengan pasangan-pasangan yang baik, yang saleh dan salihah. Lalu kemudian kita berharap lahir nanti keturunan anak-anak yang saleh dan salihah pula. Yang kedua, Nabi SAW mendoakan di saat anak dalam rahim sang bundanya. Saat anak dalam rahim sang bunda. Hal ini kisah yang diambil adalah pelajaran dari kisah seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Talha, ya. Abu Talha dengan Ummu Sulaim, ya. Yang saat itu Abu Talha pulang dari safar dan kemudian ya Ummu Sulaim sedang merawat anak yang sakit. Lalu kemudian di saat Abu Talha pulang, ternyata anak telah meninggal dunia. Ummu Sulaim menyambut suaminya dengan hangat, disambut dengan layaknya seorang suami yang pulang dari safar letih, disiapkan makanan, disiapkan minuman, bahkan dijamu dengan makan malam yang penuh dengan kehangatan. Lalu kemudian ya mereka melewati malam sebagaimana ya hak seorang suami dan istri yang sudah dihalalkan. Lalu kemudian barulah setelah itu Ummu Sulaim menceritakan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Lalu kemudian esok harinya Abu Talha menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mendoakan, barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tadi malam. Artinya hubungan kalian tadi malam didoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dia anak dan Allah berkahi anak tersebut. Naam. Ya subhanallah. Dari keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lalu kabura, anaknya itu lahir dan menikah, wa tawazawwaja wa razaqallahu taala min al-auladi tis'ah. Ya, lalu kemudian yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala satu, meninggal anaknya yang pertama. Lalu kemudian setelah itu ya lahir anaknya 9 orang, kulluhum qad hafizal Quran. Jadi masyaallah ya, 9 orang yang lahir setelah yang meninggal tadi itu semuanya masyaallah semuanya hafal Quran. Wal qissatu bituliha fi al-Bukhari. Kisahnya terdapat dalam Sahih al-Bukhari. Nah, lalu kemudian poin yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan anak yang lahir. Kalau tadi masih dalam tulang sulbi ayahnya, kedua di saat anak yang sudah berada dalam rahim sang ibunya, dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mendoakan setelah anak lahir ke dunia ini. Maka orang yang mendapatkan anak, kita doakan dengan doa bagaimana? Barakallahu laka fil maulud atau fil mauhubi lak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi anak yang Allah karuniakan kepadamu. Wa syakartal wahid, semoga engkau bisa bersyukur kepada Allah yang memberinya. Ya, wa ruzikta birra, dan semoga engkau mendapatkan baktinya. Wa balagha asyudda, arti sampai ya tua. Nah, ini didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan dengan juga mentalkinkan ya di saat anak-anak itu lahir, wahina wiladatim yu'adzin fi al-udhun al-yumna lit-tifl. Ini walaupun dalam pembahasan ini ada yakni pembahasan al-khilaf ulama, namun yang paling utama bahwa
Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wasirut ta'dzin wal iqamah, ya, rahasia kenapa diazankan dan diiqamahkan ayyakuna awal ma yaqra ya sam'al insan kalimat nida al-ulwi al-mutadamminati li kibriya'ir rabbi wa 'azamatihi. Hendaknya yang pertama didengar oleh anak ketika terlahir kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid, kalimat yang agung. Ini menunjukkan bagaimana metode pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak di saat dia terlahir itu disambut dengan kegembiraan, kebahagiaan, lalu kemudian diazankan dan diiqamahkan. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di antara rahasianya hendaklah yang pertama didengar adalah kalimat tauhid. Yang mana anak ini terlahir ke dunia ini membawa fitrahnya, yaitu fitrahnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin berikutnya bahwa ketika anak itu lahir, ya, maka Nabi alaihi salatu wassalam di samping diazankan maka disambut dengan gembira. Kegembiraan ini di antaranya kita mentahnikkan anak kita, tahnik tahu ya, mentahnikkan dengan apa? Kurma. Kita lembutkan isi kurma itu, lalu kemudian kita rangsang, kita masukkan ke langit-langit mulut anak kita supaya merangsang, ya, dia bisa menyusu kepada ibunya. Naam. Ahibati fillah, wa tahnik huwa madghul syai'i wa wad'uhu fi fammi as-sabi. Ini tahnik. Nah, silakan dilakukan. Kalau ada anak yang akan lahir, siap-siapkan kurma. Kalau bisa kurma ajwa, lembut, dilunakkan, lalu kemudian dirangsang ke langit-langit anaknya. Wa yad'u lahu wa yubarik alaihi. Maka doakan sang anak dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi anak-anak kita. Nah, hal ini dilakukan oleh para sahabat dan sahabiyat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Aisyah menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan. Nabi itu dibawa anak kecil yang baru lahir, dibawa ke Nabi alaihi salatu wassalam. Fayubarik alaihim wa yuhannikuhum. Nabi doakan keberkahan dan Nabi alaihi salatu wassalam mentahnikkan anak yang baru lahir itu. Bayangkan. Jadi tak masalah kalau kita misalnya bawa ke seseorang atau kita minta ke seseorang, terus kita lakukan itu. Azankan, ditahnikkan dan doakan, ya. Kemudian di antara hal dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wa yurshidu sallallahu alaihi wasallam al-abawaini, ya, kedua orang tua dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam ila tahsinihi bidzikri min al-afati wa syukrillah ta'ala ala mauhibatihi. Nabi alaihi salatu wassalam bila mana anak ini terlahir, maka Nabi meminta untuk didoakan dan dibacakan zikir-zikir sehingga anak ini selamat dari gangguan-gangguan, baik itu jin ataupun manusia yang penuh dengan pandangan hasad atau lain sebagainya. Hal ini, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam bab ini, An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw waladin fayaqulu alhamdulillahi rabbil alamin illa kana a'ta khairan mimma akhad. Tidaklah, ya, ini ada nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba melainkan nikmat keluarga ini. Makanya keluarga ini dijaga. Keluarga ini diperhatikan karena nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmatul ahl, nikmat keluarga. Terkadang kita lupa kalau ini nikmat, ya, banyak orang lupa sehingga dia abai dengan istri, abai dengan anak-anaknya, ya, merasa ini beban, ya kan, yang terus memberatkan hidupnya. Tidak, dia adalah nikmat. Di samping dia amanah besar, dia ada merupakan nikmat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma an'ama Allah 'ala 'abdin ni'matan min a'zam, ya, min ahlin awwalan." Menikah kita itu nikmat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan,
Tidak ada seorang laki-laki yang menikah kecuali telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisbil baqi, tinggal kita menjaga separuh agama kita yang lain. Nah, artinya menikah itu bagian dari upaya menyempurnakan agama. Nah, ini luar biasa kedudukannya. Nah, setelah menikah Allah hadirkan anak. Anak juga merupakan nikmat. Maka nikmat mesti dijaga, disyukuri, dijaga sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka ucapkan dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kecuali apa yang Allah beri itu lebih baik dari apa yang diambilnya. Ahibati billah. Nah, Nabi SAW juga menyebutkan agar kita ini membacakan zikir-zikir pagi kepada anak kita. Artinya seperti mana dilakukan Nabi SAW kepada cucunya Hasan dan Husain, ya, dengan membaca u'idukuma bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Setiap pagi anak kita dita'awuzkan, dibacakan zikir, dibacakan lafaz seperti Nabi membacakan lafaz doa kepada cucu beliau. U'iduka kalau dia laki-laki, u'iduha kalau dia perempuan, bikalimatillahi tamati, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan. Bisa jadi keburukan itu datang dari manusia, pandangan hasad, pandangan yang tidak baik, kebencian, atau datang dari jin, dari syaitan, atau dari makhluk-makhluk binatang yang berbisa. Kita doakan setiap pagi, setiap petang kita doakan. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk, telah memberikan contohnya kepada kita bagaimana kita harusnya melakukan doa untuk anak-anak kita. Jangan dipakai yang lain, jangan dipakai benda-benda lain yang digantungkan, ya, baik itu di tangan, di betis, atau di kaki, leher, dengan tujuan agar anak ini selamat dari gangguan. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabi mengatakan innar ruqa, ya, sesungguhnya mantra-mantra, wat tama'im wat tiwala, ya, itu semua adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, poin berikutnya, Nabi alaihi salatu wassalam telah menetapkan warisan bagi seorang anak yang terlahir. Ini bentuk perhatian hak, memberikan perhatian hukukul abna oleh Nabi SAW. Ya, anak terlahir malamnya, qaddarallah, besoknya musibah tiba, meninggal ayahnya. Misalnya, kecelakaan ayahnya, maka jika ayahnya meninggalkan harta dalam hitungan warisan, maka sang anak telah mendapatkan bagian. Nah, pertemuan lalu kita sudah jelaskan, kalau anak lahir di pagi hari Idul Fitri, ya kan, maka anak ini sudah kita bayarkan zakat fitrah. Yang penting belum salat Id, lahir dia subuhnya atau malam Id, maka besok itu sudah harus kita bayarkan zakat fitrah dia. Ini salah satu cara Nabi memberikan perhatian hak kepada anak ini. Dia bukan sekedar anak yang terlahir tanpa ada panduan, tapi sungguh sangat luar biasa perhatian Nabi SAW. Idza sta'alla al-maulud warad. Kalau anak sudah lahir, sudah dia mesti mewariskan dari ayahnya walaupun dia masih kecil. Ahibati billah, wa ya'mur bi ikhraj az-zakati anhu bi mujarrad al-wiladati an. Ya, zakat fitrah sudah kita bahas tadi. Dikeluarkan zakat fitrahnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Wajib zakat fitrah pada setiap jiwa, ya, manusia yang beriman, maka wajib zakat fitrah. Hurran aw 'abd. Ya, hur aw 'abd. Baik itu anak yang merdeka maupun budak. Budak tetap bayar zakat fitrah. Rajulun aw imra'atun, seorang laki-laki atau perempuan, ya saghirun aw kabir, yang dewasa ataupun yang kecil.
sa'an min tamar atau sa' min sya'ir. Naam. Ahibati fillah, anak-anak, ya subhanallah, ini anak yang terlahir dari hubungan yang sah. Bagaimana dengan anak-anak yang terlahir dari hubungan yang haram? Disebut dengan waladuz zina, ya, anak yang terlahir dari perbuatan zina wal iyad billah. Semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita dari perbuatan yang keji. Amin ya rabbal alamin. Nabi alaihi salatu wassalam merahmati, ya, anak kecil ini. Kisahnya sudah kita bahas pada yang lalu, di mana seorang wanita yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, ana hubla, saya hamil. Tapi hamil ini dari perbuatan zina wal iyad billah. Faqala Nabi, irji'i hatta talidi. Kau itu sudah pulang. Nabi tidak langsung kalau sudah gali lubang dirajam, tidak. Tapi kamu pulang dulu sampai kamu melahirkan, iya kan? Ketika dia telah melahirkan, dia datang lagi kena, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan ini anak saya. Apa kata Nabi SAW? Pulang lagi, susui anakmu selama 2 tahun. Bayangkan, bawa dulu pulang, kata Rasul. Setelah 2 tahun dia susui, dia bawa ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya telah menyusuinya selama 2 tahun dan usianya sudah genap. Dikasihlah anak itu roti, sehingga anak itu lihat bahwa anak ini sudah makan. Artinya sudah usia 2 tahun sudah bisa makan, tidak tergantung kepada ASI dari ibunya. Fadafa'a as-sabiyyu ila rajulin minal muslimin, diambil oleh Nabi sang anak, lalu dikasih kepada seorang muslimin, lalu kemudian Nabi menyuruh untuk menggali lubang dan sampai setinggi dada perempuan itu, lalu Nabi SAW menyuruh untuk merajam. Bayangkan, anak ini tidak ada dosa, iya kan? Ada dosanya? Enggak ada. Yang dosa siapa? Orang tuanya, emaknya. Makanya subhanallah, anak yang terlahir dari perbuatan zina, kasihan. Nasallallahu salam wal afiyah. Anak ini, maka dia tidak punya nasab kecuali kepada maknya. Nasabkan kepada ibunya, tidak kepada sang ayah, walaupun ya mereka menikah setelah itu. Tapi nasabnya tidak boleh kepada sang ayah, karena Nabi mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu adalah pemilik kasur yang sah. Ya kan? Makanya orang yang menikah dengan sah, ya, dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun, maka anak itu dianggap pemiliknya adalah memang ayah yang memiliki kasur yang sah. Istri itu diibaratkan sebagai kasur yang dimiliki oleh seorang suami. Maka anak yang terlahir dari perbuatan zina, kasurnya tidak halal bagi dia. Ya, maka nasab tidak diberikan kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Nanti yang menikahkan siapa? Lamin murtahinun bi'aqiqatihi, tuzbah anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yahlaq ra'suh. Nah, maka anak ini di hari ke-7 diakikahkan. Kalau tidak bisa di hari ke-7, di hari ke-14 atau ke hari yang ke-21. Di hari akikah diapain? Pertama, dicukur rambutnya, lalu ditimbang dengan timbangan apa? Emas, ya. Dengan timbangan cabai enggak masuk dia, ya kan? Timbang emas, lalu disedekahkan dengan senilai atau seberat rambutnya, lalu dikasih nama anak kita di hari itu. Walaupun misalnya sudah kita siapkan sebelumnya, tidak ada masalah. Anak kita istiharkan, kita maklumkan nama anak saya si fulan ibn fulan, sebutkan nama anak. Baik, ahibati fillah. Nah, sekarang terkait dengan nama, wa yughayyir sallallahu alaihi wasallam adatil jahiliyah fil ihtifal bi. Dulu yang disuruh kita adalah untuk mengakikahkannya. Dan di zaman jahiliyah ada beberapa bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang
kemudian dilakukan la yu'aqqu 'anil ghulam wa la yumassu ra'sahu bidam. Nah, kalau dulu di zaman jahiliyah itu termasuk disembelih arahnya dilapkan atau diusapkan ke mana? Ke kepala anak. Ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang. Ya, dan itu kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina ghulaman. Dulu di zaman jahiliyah disebutkan kalau ada anak yang terlahir, nah dzubiha syat, lalu disembelihlah seekor kambing, walud khara'su bidamiyah, lalu darahnya diusapkan ke kepala. Tidak boleh. Masih ada tak buat seperti ini? Tidak ada ya Bang? Tidak ada. Alhamdulillah. Darah dari hewan akikah anak tua diambil darahnya langsung diusap kepala. Ada tak? Tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Nah, kalau itu adalah perbuatan jahiliyah. Ya syukurlah kalau tidak ada. Nanti kan? Ya, dan falamma ja'al Islam kunna nadhbah syatan wa nuhalik ra'sa wa nulattihu bi za'faran. Nah, kepala anak itu ya diberikan za'faran, ya aroma yang wangi sehingga anak ini ya aromanya ya wangi dan itu dibolehkan. Tapi darah dari hewan akikah yang disembelih atau sembelih itu tidak dibolehkan untuk dilumurkan ke kepala anak kita. Baik, terkait dengan nama. Nah, sekarang nama ini, bagaimana Nabi SAW memberikan panduan? Wa yusammihim sallallahu alaihi wasallam bi ahsanil asma. Maka berikan nama anak itu dengan nama yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wa minal jamal, di antara bentuk keindahan itu apa? Tahsin ismas sabi atau sabiyah, memberikan nama anak laki-laki dan perempuan yang baik dengan nama yang indah. Wal bu'd an bihim 'anil asma'il qabihah, menjauhkan nama-nama yang buruk. Ya. Di dalam sebuah kisah ya atau dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling disukai Allah namanya apa? Abdullah dan Abdur Rahman. Ternyata itu nama yang paling disukai. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdur Rahman. Ya. Jadi kalau ada yang mau lahir anaknya laki-laki, ya ke depannya masih ada program, semoga Allah berikan rezeki. Jika ada anak laki-laki maka kasih nama Abdullah dan Abdur Rahman. Naam. Wa asdaqwa Harith wa Hammam. Yang paling jujur adalah Harith dan Hammam. Yang paling jelek adalah Harbun wa Murrah. Harb jangan dikasih nama. Murrah juga ya. Kalau harb itu dalam arti bahasa itu apa? Perang. Ya, tidak boleh kasih nama itu. Murrah itu artinya apa? Pahit, mur. Ya. Cari nama yang lain saja. Nah, bahkan Nabi SAW mengganti berbagai nama anak-anak. Seperti Nabi memberi nama anak Ibn Abi Talha dengan Abdullah. Jadi Nabi itu suka juga memberi nama, ya kan? Nabi ditanya itu. Nabi beri nama anak Abi Talha itu kasih Abdullah. Wa kadzalika Ibnu Abbas samahu yauma wiladati Abdullah. Anak Ibnu Abbas dikasih nama oleh Nabi dengan nama Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas. Wa kadzalika sama ibnahu Ibrahim. Nabi memberi nama anaknya Ibrahim. Ya, nama daripada Abul Anbiya. Ya, dan wasamma ibn Abi Usaid Al-Mundhir. Nabi juga memberi nama-nama anak sahabat. Jadi Nabi SAW memilih nama-nama yang indah. Wa minal muhim an nunabbihuna ba'd an-nas samuna ba'd abna'ihim bi ismin qabih liyumna 'inda al-hasan. Jangan dikasih nama yang buruk. Nama-nama yang tidak pantas. Makanya kalau bahasa Arab tanya kepada yang ahli. Jangan terasa enak ya kan, di telinga enaknya, tapi artinya tak apa?
Tak bagus, ya kan? Jangan sampai kita memandai-mandai. Kalau seandainya tidak paham artinya apa, tanya kepada orang yang tahu dengan bahasa Arab. Kira-kira artinya apa ini Ustaz gitu. Ya kan? Kalau tidak nanti bisa jadi namanya salah dan tidak diharapkan seperti itu. Aul ya'ishal walad wa la yamut wa huwa shaghir. Isani' qad fihi jahil murakkab. Ya, misalnya ada memang orang tidak paham, sok-sok paham, maka disebut dengan jahil murakkab. Bodoh yang tidak bisa diajar, pintar tidak bisa diikuti juga kan? Ya, bongak tidak bisa diajau, codi tidak bisa diikuti. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi kita bertanya. Kalau tidak paham tanya. Ya, sehingga kita benar dan tidak salah di dalam menentukannya. Baik. Ala kulli hal, beri nama ini panduan. Jadi nama dalam Islam itu bukan sekedar apalah arti sebuah nama, enggak. Di dalam konsep Islam, nama itu sangat penting. Karena nama adalah doa, dan nama yang diberikan itu akan dipanggil Allah nanti di hari kiamat kelak. Di saat masing-masing orang, kata Nabi SAW, ya, sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah, Rabbnya akan bicara langsung kepada masing-masing hambanya. Laisa bainahu wa bainallahi turjumah, tidak ada yang menterjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka beri nama yang baik, ya, beri nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Ya. Nah, ini kebiasaan kita ini. Nama bagus Abdullah dipanggil dengan Bedul. Misalnya, orang Melayu banyak macam ini. Orang Ocu banyak aja ya. Ocu mungkin paling banyak kan. Dia jangan ikhwafillah. Makanya nama anak kan ya satu potongan saja. Dua terkib bang. Hamzah. Ya, ada Khawla, ada Khans, ada mana. Panggilannya apa? Ya panggilannya Hamzah. Nah, dia panggil za. Nah, ya Hamzah gitu. Ya, ini tolong kebiasaan seperti ini di tengah masyarakat kita ditinggalkan. Panggillah dengan panggilan yang sempurna, karena nama adalah doa. Dan para sahabat bang diganti nama-namanya. Bahkan untuk sebuah jalan Nabi kasih nama. Untuk nama bekerja, satu ketika Nabi itu pernah, siapa yang bisa memeras susu hewan ini? Ditanya namanya, siapa nama kamu? Ya, nama yang tidak cocok tidak Nabi izinkan. Tapi nama yang bagus dikasih izin oleh Nabi SAW untuk memeras susu hewan ternaknya. Begitu. Jadi nama bukan sekadar nama bukan perkara yang sepele. Nama adalah bagian yang penting dalam tarbiyah. Bahkan di zaman Umar, masih ingat kisahnya? Di zaman Umar, masih ingat kisah seorang ayah yang mengadu kepada Umar tentang apa? Tentang anak durhaka. Tidak tahan dia ayah ngadu ke Umar. Anak kalau minta angkat tangan dia Amirul Mukminin. Angkat tangan apa? Luar biasa durhakanya. Umar langsung minta dia datang, sekaligus diminta anaknya juga datang. Biasalah ya, sebelum ya ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak baik menjadi anak yang patuh kepada ayahmu? Lalu sang anak ini berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adakah hak saya atas orang tua saya? Kata Amirul Mukminin, iya. Di antara hak kamu yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Jadi mendapatkan ibu bagi anak yang baik itu hak anak rupanya. Bukan hak orang tuanya saja itu. Bukan hak mendapat bini yang istri yang salehah. Bukan hanya kebahagiaan seorang suami, tetapi bagian dari hak seorang anak. Bayangkan, menikahi wanita yang salehah bukan hanya kebahagiaan bagi seorang laki-laki, tapi merupakan hak seorang anak untuk mendapatkan ibu yang baik. Yang belum menikah tolong diperhatikan ini.
Yang kedua kata Amirul Mukminin, hak kamu adalah mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, hak kamu mendapatkan pendidikan, diajarkan kalamullah. Itulah hak kamu. Maka ya, seraya anak ini berkata, wahai Amirul Mukminin, saya tidak mendapatkan ketiga hak itu. Ibu saya seorang majusi, saya dikasih nama Ju'la. Ju'al itu adalah nama dari salah satu hewan, ya, semacam kumbang. Dan yang ketiga, tidak satu huruf pun saya diajarkan oleh bapak saya. Maka yang ternyata, ya, inilah anak ini mengadu kepada Amirul Mukminin. Yang tadinya marah kepada anak ini, berbalik Amirul Mukminin marah kepada ayahnya. Kamu mengadu bagaimana durhaka anak kamu, tapi kamu sendiri rupanya yang durhaka kepada anakmu. Jadi ternyata orang tua juga ada yang durhaka kepada anak. Bila mana tidak memperhatikan hak-hak anak, termasuk orang durhaka kepada anak-anaknya. Dan bila mana anak telah diberikan haknya, tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka dia anak yang durhaka. Oleh karenanya, ya, ini perhatian besar bagi kita. Sebelum nanti Allah menanyakan, ini di hari kiamat ini, tentang bakti anak kepada orang tua, Allah akan menanyakan sejauh mana tugas kita mendidik anak-anak kita. Sejauh mana amanah ini ditunaikan. Sejauh mana nikmat yang Allah berikan ini dijaga dan diperhatikan, dididik. Allah tanya dulu sebelum Allah menanya bakti anak kepada kita. Bayangkan. Jangan hanya bisa menuntut, tapi juga kita akan dituntut. Tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi kita mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kita pemimpin. Kata para ulama, kenapa disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, wa rajulu ra'in fi baiti wa mas'ulun an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati. Agar kata para ulama, masing-masing kita ini merasa kita ini pemimpin. Kalau disebut pemimpin saja, yang terbayang mungkin presiden, ya kan, gubernur, wakil gubernur, ya mungkin merasa itu yang pemimpin. Padahal kita secara pribadi adalah pemimpin. Sampai Nabi menyebutkan seorang istri pemimpin di rumah suaminya. Maksudnya dia bertanggung jawab tentang keberlangsungan rumah itu, pendidikan anaknya, segala kebutuhan istrinya, kebutuhan suaminya. Ya. Inilah tanggung jawab disebutkan Nabi SAW. Ya. Warrajulun, ya, warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki pemimpin. Maka ingat itu, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam sebuah asar, kalau tidak salah juga ada yang menyebutkan bahwa seorang ayah yang sudah hampir masuk surga, datang seorang anak kepada Allah Azza wa Jalla, menahan sang ayah. Wahai Rabb, dia adalah ayah kandungku, tapi dia tidak memberikan pendidikan kepadaku, ditahan oleh dia. Bayangkan. Maka anak-anak jangan kita biarkan dan kita abai dengan pendidikannya. Berikan hak-hak mereka, tunaikan kewajiban kita sepenuhnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, adapun hasilnya Allah yang akan memberikannya. Tanggung jawab kita bukan sekedar memberikan makan dan minum. Tanggung jawab kita bukan sekedar menyiapkan tempat tinggal, mencukupkan kebutuhan pakaiannya. Tetapi Allah telah mengatakan ku anfusakum wahlikum nar. Inilah tugas yang paling berat itu, menjaga diri dan keluarga dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sekedar makan, minum, insya Allah Pak, Allah telah jamin rezeki manusia di dunia ini. Seorang ulama mengatakan Allah menjamin rezeki manusia di dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada kita tentang rezeki kita di akhirat. Artinya di akhirat kelak itu siapa yang akan menentukan baik atau tidaknya? Kita yang menentukan. Tapi di dunia ini, ahibati fillah, di dunia ini masuklah kata para ulama, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang berada di muka bumi ini kecuali telah dijamin Allah rezeki. Masuk dalam jaminan Allah itu anak-anak kita. Lima orang anak kita dijamin Allah hidupnya, makannya. Nah, tentu jangan dibandingkan. Dia sedikit, saya banyak. Itu masing-masing orang beda rezekinya. Yang penting anak ini lahir membawa rezekinya masing-masing. Tidak akan mengambil rezeki ayahnya. Walaupun memang Allah titipkan rezeki dia melalui ayahnya. Tapi ingat, jangan kita merasa bahwa wah engkau ngabim piti aja tahu ini. Nah, memang Allah titipkan rezeki dia melalui kita dan kita berikan kepadanya. Jangan merasa bahwa anak ini menghabiskan harta kita. Ya, tidak. Tapi dia mendapatkan rezekinya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan andaikan Allah menjamin rezeki akhirat kita dan menyerahkan kepada kita rezeki dunia. Ya, begitulah. Kita di dunia ini Allah jamin rezekinya. Tapi untuk urusan akhirat Allah serahkan kepada kita. Ingin selamat, berbuat, beriman dan beramal saleh. Jika tidak, maka akibat buruk akan ditanggung olehnya. Ya laita, kata Allah, andaikan Allah jamin rezeki akhirat kita, ya, dan Allah serahkan kepada kita rezeki dunia, tapi tidak. Nah, oleh karena itu, ya, kita sekali lagi ahibati fillah, jangan sampai kita ini abai dengan anak kita dengan alasan mencari rezeki. Jangan sampai kita tidak peduli dengan pendidikannya, dengan dialog-dialog imannya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita mesti memberikan perhatian. Jangan sampai gara-gara kita mencari rezeki, bekerja, anak kita tidak kita pedulikan. Barakallahu fikum. Masuk waktu bang, kita dengarkan azan. Bismillah. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah nama-nama yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini nama-nama yang dilarang. Dari Samurah qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, jangan beri nama anak kalian. Yang pertama adalah Yasar. Ya. Yasar artinya adalah kemudahan, ya. Wala rabahan. Rabah itu adalah keuntungan atau keberuntungan. Najih itu orang yang berhasil, najih. Kemudian aflah, orang yang paling menang atau paling beruntung, aflah. Ini nama-nama ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Yasar, najih, aflah, ya, ini tidak dibenarkan. Yasar, rabah, najih, dan aflah. Kenapa? Karena nama ini bisa digunakan orang untuk, ya kata Nabi SAW adalah untuk meramal. Kau beruntung besok kawan. Siapa yang menentukan dia beruntung? Kau kalau nyoba dagang pasti sukses. Nah, nama-nama lain yang terlarang, ya, seperti Yasar, saya ulangi, Yasar, Rabah, Yasar, tidak boleh, Rabah, Najih, Aflah, kata-kata falah. Nah, nama-nama lain yang terlarang adalah mengandung makna penghambaan diri kepada selain Allah. Mengandung penghambaan diri kepada selain Allah. Seperti misalnya Abdul Syams, tidak boleh. Abdul Syams itu kan hamba matahari. Abdul Qamar, hamba bulan. Abdul Ka'bah, dan itu tidak boleh. Ya, misalnya Abdul An-Nabi dan seterusnya. Ini nama-nama yang dinisbatkan mengandung makna penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberi nama anak tanpa sifat, misalnya siapa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu tidak boleh. Namanya siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu tidak boleh. Kita mesti sebutkan Abdu Rahman atau Abdu Ar-Rahim. Jadi gunakan setiap nama Allah sebelum nama itu disambung dengan Abdul atau hamba, Abdul Razak, ya, Abdul Al-Jabbar, Abdul Karim, ya, dan sebagainya. Ya. Ini jangan membuat nama itu nama Allah langsung tanpa ada didahului kata Abdun, ya. Baik. Kemudian nama-nama yang mengandung makna negatif juga tidak boleh oleh Nabi SAW, seperti Hazan. Al-Huzun artinya bersedih. Kata Huzun, siapa namanya Huzun? Sedih, tahu aja nanti. Nah, itu tidak. Nama-nama yang mengandung unsur negatif. Atau Zaham, ya, sempit. Abkam, buta. Afinah, ya, atau jahilah, dan itu tidak boleh.
hal-hal yang nama-nama yang mengandung makna negatif. Ya, ini tidak boleh. Nah, oleh karenanya nama-nama yang bersandar pada lafaz ad-din dan Islam, misalnya seperti nama-nama yang jangan sampai salah di dalam menggabungkan nama-nama itu. Nama-nama hewan misalnya himar, ya, keledai, atau kalb, atau kuleb, ya, ini tidak boleh. Sebab nama anak antum gitu, kalbun. Ya. Banyak nama yang lain kok di kalbun belum dikasih nama-nama, ya kan? Ya kan, nama-nama seperti himar, keledai jangan. Ya, tidak boleh. Nah, nama-nama yang dilarang itu. Jadi hal-hal yang perhatikan, jangan sampai nama hewan, kemudian nama Allah yang berdiri sendiri tidak disandarkan kepada abdun sebelumnya, atau nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah seperti Abdul Syams, Abdul Qamar dan lain sebagainya. Dan nama-nama yang tadi yang disebutkan dilarang di dalam agama kita, ya. Konotasinya, ya, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya nama-nama berkonotasi at-tashabbuh, ya, at-tashabbuh meniru orang-orang kafir misalnya. Nah, oleh karena ini dihindarkan. Nah, oleh karenanya kalaulah seandainya tidak nyaman gitu, tidak tahu untuk ilmu dulu Ustaznya, ini bolehlah dibuat nama hijrahnya, ya kan? Nama diistiharkan nama fulan anak saya ini. Apakah diganti di akte kelahiran atau di KK dan seterusnya? Ya, kalau bisa ganti, kalau tidak masalah. Ya kan? Tetap nama yang tertulis di administrasi resmi di negara kita, ya nama yang dulu yang kita belum tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ya, sampai saya ada kenal satu orang dikasih nama, salah satu nama yang tadi itu setelah dia ngaji, akhirnya dia tahu kalau nama itu tak boleh. Nama yang kelima, ya, tadi itu bukan yang nama yang murah, Yasar, Rabah, Najih, Aflah. Dia kasih nama yang keempat anaknya. Akhirnya setelah dia ngaji paham itu tidak boleh, diurusnya balik, diurus ulang ke Disduk Capilnya, diurus mengganti kakaknya, akte kelahirannya, sidang lagi dan seterusnya, dan sampai ke kakaknya. Nah, untungnya sebelum dia tamat SD. Kalau tamat SD kan payah caro. Nah, kan alhamdulillah ketika itu dia ngaji dan paham itu ternyata tidak boleh. Nah, diganti nama dengan nama yang lain, dan akhirnya pun diganti di daftar nama di kakaknya, di akte kelahirannya. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kalau kita sudah paham, sudah tahu nama-nama yang tidak dibenarkan tadi, hindarkan. Oleh karenanya sekali lagi kita mesti bertanya, jangan sampai kasih nama yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Naam. Ahibati fillah, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di saat kita memberikan nama itu di hari ke-7, kita membersihkan kotoran yang ada di kepalanya, kita dengan mencukur rambutnya, lalu memberi nama dengan nama yang indah tadi. Naam. Nah, ahibati fillah, di antara hal yang dilarang dalam Islam adalah mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian. Namanya apa nih? Qaza. Qa zai'ain, qaza. Misalnya anak-anak hari ini cara potong rambutnya jangan disuruh orang barbershop tuh potong rambut saya. Apa bentuknya, Pak? Yang model sekarang lah. Orang barbershop enggak tahu dia hukum begini, ya kan? Dibuatnya misalnya siapa nama anak ini, pangkal namanya, Pak, ya kan? Disebutkanlah namanya misalnya, ya, Zahidin misalnya. Ya, dibuat beka huruf Z sikor, ya kan? Nah, kok apa nama kau, Pak? Tapi apa tadinya hobinya kan? Nah, potongan rambut yang terbaru hari ini. Cendeko kini, ya kan? Tidak ada paham ya, kita yang paham.
Jangan tinggalkan separohnya, potong sebagian jangan, tapi potong-potong seluruhnya, tinggal semuanya. Atau panjangkan semuanya, ya atau dipendekkan semuanya. Dibentuklah, begitu. Ya hati-hati ini. Kozak, kalau sekarang kan banyak pula. Adalah parit di sikogai, ya kan? Parit demo, ada siripnya sikogai sampai ke belakang. Di belakang kan macam ekor burung aja. Macam-macam. Ini tidak boleh. Nah, sampaikan itu ke anak kita, sampaikan ini yang benar. Nah, jangan sampai jadi Islam ini sempurnanya bukan luar biasa. Sampai di dalam bab bagaimana kita berpenampilan diatur di dalam agama kita yang mulia ini. Naam. Ahibati billah, kaum muslimin rahimakumullah, di antara hal yang kita dapatkan dari pendidikan Nabi SAW adalah wa yudahibus sabiyya saghir bilisanihi wa fammi. Ini siapa yang membuat ke cucunya kah? Nabi itu ya bermain dengan anaknya, membuat cucu dan anaknya ketawa. Itu apa? Nabi SAW menjulurkan lidahnya. Ketika ada anak, ya, ini ceritakan. Abi Hurairah menceritakan Rasulullah SAW kana la yadla yukhrij lisanahu lil Hasan, menjulurkan lidahnya ke cucu dia Hasan. Main-main dengan Hasan, ya artinya membuat Hasan senang bahagia. Salah satu yang dilakukan Nabi itu apa? Menjulurkan lidahnya, melihatkan lidahnya. Fayaras sabiyu humrata lisani. Anak kecil melihat merahnya lidah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa dia? Lakukan Nabi SAW oleh beliau kepada cucunya. Nah, ketika cucunya ngambil, ditarik sama dia. Gitu kan? Dia tengok, coba tarik ni. Kalau punya cucu kan, coba tarik lidah atuk kan. Nah, kalau Zamil bisa, ya kan? Ketika anak menarik, ditarik Nabi SAW sehingga anak ini yu'jibuhu ya wasra ilahi, dan itu dirangkul oleh Nabi kita alaihi. Wa hadza min hananihi. Ini salah satu bentuk ya kasih sayang, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al atfal. Jadi ternyata untuk menjual anak kau tidak perlu modal banyak. Ya, kalau kita ikutkan mainan anak-anak, kadang 1.000 cik geogoy, 200.000 ya. Harus mobil remote. Tak perlu mobil remote dah. Lidah ayah aja dijadikan mainan, dah cukup. Itu sangat, dan Nabi SAW lakukan itu. Ya, lakukan itu. Nah, oleh karenanya ini bisa kita lakukan. Wa anhu kharaja Rasulullah SAW ila suq Bani Qainuqa muttaki'an ala yadayya. Kemudian fatafa fiha thumma raja fahtaba ya ay jalasa ala maq'adihi wa yashabbik zira'aihi hawla rukbatay fil masjid. Aina luka' da'u li luka' faja'al Hasan. Luka' disebut dengan panggilan luka' oleh Nabi SAW. Maka datanglah Hasan fashadda hatta wathaba fi hubwati. Nabi SAW sedang duduk, lututnya itu dimasukkan diginikan oleh beliau tangannya, lalu kemudian taruh di lututnya. Lalu dipanggilnya Hasan. Hasan langsung loncat ke posisi pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh beliau dengan anak-anak. Ya, lalu kemudian Nabi SAW, Allahumma inni uhibbuhu fahibbah. Ya Allah, inilah SAW kepada cucunya, ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah. Ya, kita lakukan ke anak-anak kita. Perlu anak kita, ya Allah, aku mencintai anakku ni, ya Allah, maka cintailah dia. Ya Allah, aku menyayangi fulan, maka sayangilah dia. Anak kita ini subhanallah, katakan, ya Allah, aku ridha dengan dia. Walaupun mungkin hati kita dibuat ya sedih dengan sikap ucapan biasa anak-anak. Disuruh dia main dia, ya kan, disuruh main ya, kemudian macam-macam dibuatnya. Disuruh belajar ke sana dia, disuruh mandi ini biasa. Atau kadang kesalahan itu membuat hati kita sedih, membuat hati kita ya terkadang terbawa kepada pikiran kita. Maka bagaimanapun keadaan anak kita, perlu dia seperti mana Nabi SAW
memeluk cucunya, ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah dia. Coba di antara siapa yang telah melakukan ini, ikhwafillah. Ini praktek ini. Pelajaran kita ini bukan teori-teori yang kemudian besok langsung kita praktekkan. Ya, anak kita walaupun dia sudah besar tidak masalah. Yang bujang sini nak. Ya, cium kepala. Ya Allah, ini nak bujang. Ya Allah, ini anak gadisku, ya Allah. Aku mencintainya. Aku menyayanginya, maka sayangilah dia, ya Allah. Bisa jadi, Pak, kalimat itu yang mengundang rahmat dan kasih Allah kepadanya. Karena tidak ada, ya, jika seorang ayah, seorang ibu meridai anaknya, Allah akan ridha kepada putra-putri. Ya. Maka lakukan seperti lakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa uhibbu man yuhibbuhu, masya Allah. Wa uhib man yuhibbuhu. Ya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai Hasan, maka cintai dia. Dan cintai pula orang yang mencintai Hasan, ya Allah. Ini teori luar biasa. Ini praktek contoh teladan yang indah dari Nabi SAW. Bagaimana kita memperlakukan putra putri kita. Bagaimana dia memberikan contoh indah kepada kita. Dan dikatakan oleh Nabi itu sebanyak 3 kali. Bayangkan. Anak-anak kita, ya Allah, aku mencintai, ya Allah. Sayangi dia, aku sayang kepadanya, maka sayangi dia. Abu Hurairah menceritakan, ma ra'aitul Hasan illa fadat aini. Kata Abu Hurairah, tidaklah aku melihat Hasan kecuali air mataku mengalir menangis. Waluqa was-saghir qalil jisim tutla ala qalil al-ilmi al-ghabi al-ahmaq. Ini panggilan-panggilan yang disampaikan oleh panggilan sayang lah, ya. Nabi menyebut panggilan-panggilan itu ke cucunya. Kemudian bahkan Nabi juga memanggil panggilan khusus kepada istrinya dan seterusnya. Itulah salah satu teladan yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam bab tarbiyatul aulad. Bagaimana dia memperlakukan anak-anak, bagaimana memperlakukan cucu. Ya, sampai-sampai Nabi SAW bermain, cucunya menaiki pundaknya, seakan Nabi SAW sebagai kendaraannya, diguncangnya. Nabi SAW, ya, seperti mana seorang di atas kendaraannya, maka dia pun seperti itu cucunya kepada Nabi SAW. Ya, Nabi membawa anak Zainab ke masjid, digendongnya, ketika berdiri di pangkunya, ketika dia sujud maka diletakkan olehnya. Begitu Nabi memperlakukan anak-anak, mencintai dan anak-anak, menyayangi anak para sahabat. Ya. Dan Nabi SAW juga melakukan, misalnya ada anak-anak yang kemudian kalau tidak salah di situ ada Hasan, ada Husain dan beberapa anak-anak sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang lebih dahulu tiba memegang saya, maka saya akan kasih hadiah. Nabi, ya, kemudian lebih dahulu, lalu kemudian Nabi kabari sekarang, maka berlari dari anak-anak itu, yang satu memegang tangan Nabi, yang satu memegang tangan kanan Nabi, yang satu memegang pundak Nabi, berebut untuk menjadi orang yang pertama sampai ke Nabi SAW. Dan ini dilakukan Nabi SAW dalam kehidupannya. Dan terkadang ada orang tua yang subhanallah dengan anak menjaga jarak, ya, menjaga jarak, tidak terbangun keakraban, tidak terlihat, ya, anak itu. Ada satu penyakit yang mesti dihindari. Anak bila tidak merasa mendapatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, perlindungan, itu hal yang paling berbahaya. Saya menemukan kasus anak, ya, bahwa biasanya gini, anak-anak yang dekat dengan kedua orang tua, ayah atau bunda, itu akan sangat mudah untuk beradaptasi ke lingkungan barunya. Di lingkungan yang barunya akan sangat mudah beradaptasi. Misalnya ada ayah jaga cukup, atau ada bunda cukup. Makanya anak-anak yang tidak seimbang antara perhatian orang tua dengan ayah, maka kalau tidak ibunya, tidak mau dia. Ini bahaya ini. Makanya seimbangkan antara perhatian ayah dan bundanya. Kalau seharinya bundanya sudah banyak, ambil pula bagian, gitu loh. Jangan sampai, ya sudahlah, kita ini mencari rezeki saja. Saya menemukan kasus setelah saya tengok dan ternyata datanya, dia tidak ada keakraban dengan ayahnya, ya, karena ayahnya pergi pagi bahkan pulang malam, apa-apa dengan ibunya. Dia mendapatkan rasa aman itu bersama ibunya, tidak bersama ayahnya. Ya, ketika misalnya masuk sekolah,
Biasalah hari pertama, kedua, pekan pertama, pekan kedua itu penyesuaian anak. Ya akhirnya apa? Sang bunda tidak bisa kemana-mana. Ya, sampai masuk kelas, sampai duduk bersama anak. Ya, dan itu berjalan sekian pekan. Yang anak-anak yang lain normal, biasa diantar hari pertama, hari kedua, ya biasa ditunggui, kedua, ketiga sudah terbiasa dengan lingkungan. Nah, saya menyimpulkan tidak terbangun kontribusi perhatian yang porsi yang sama antara ayah dan bundanya, sehingga apa? Anak itu hanya merasa aman dengan bundanya saja, dengan ibunya saja. Maka ini sangat tidak baik. Maka bangunlah kebersamaan, keakraban bersama putra-putri kita, ambil peran kita masing-masing. Ya jadilah ya yang ayah yang mempeduli, bukan sekedar dia terkadang begini. Saya di rumah ke Ustaz, iya alhamdulillah itu syukur. Tapi terkadang keberadaan dia di rumah itu sama seperti tidak di rumah, itu juga terjadi. Jangan sudah merasa cukup, saya sudah di rumah, istri saya di rumah, saya di rumah, gitu kan? Nah, ini sudah bagus, satu poin sudah dapat. Tapi keberadaan kita di rumah bukan sekedar ada wujudnya, tetapi fungsinya, ada obrolannya, ada candaannya, ada sapaan lembutnya, itu yang penting. Nya diumalainya, tapi tidak pernah baca kajian anaknya. Bukan itu, ya, bukan itu saja yang bukan hanya keberadaan di rumah saja, tapi yang paling penting kalau sudah di rumah ada komunikasi, ada obrolan, ada candaan, ada sapaan. Lainnya Ustaz, saya boleh tanya enggak? Apa yang paling banyak Bapak keluarkan dari lisan di rumah? Perintah atau canda atau cerita? Perintah. Itu sudahlah di rumah, ya, kemudian anak yang didengar hanya perintah aja terus, atau mengeluh aja terus. Perintah, ajak dia duduk sini, buat sesuatu, lakukan sesuatu bersama, obrolkan. Bagaimana pendapat kamu Nina? Bagaimana menurut kamu? Ajak. Itu kalau kita larikan kepada pendidikan itu akan merangsang insting berpikir anak. Kita buat permainan, yuk coba anak-anak itu ajak bermain itu deh paling syukur. Atau apalagi ajak berenang, pekan depan kita berenang habis. Ya Allah, itu senangnya bukan main. Itu yang dirindukan oleh anak hari ini. Nah sudahlah, pergi satu hari, balik ke rumah tetap juga dengan handphonenya, dengan tontonannya, dengan kesibukannya. Saya tidak merekomendasikan. Kalau pulang ke rumah itu sudah ada hak keluarga untuk, ya sudah, simpan handphone kita. Terkadang saya di rumah itu kalau sudah balik saya simpan di lemari. Ada orang nelpon sudah 10 miss call. Ustaz kalau di rumah susah, iya. Karena di rumah itu ada hak, ya, keluarga yang juga yang harus jadikan, yang tak boleh di nomor sekian. Anak diajak ngobrol, diajak dia, muat apa tadi di sekolah nak? Apa gambar, mana gambar kamu? Di melukis tadi Bi, buat ini. Itu pasti cerita tuh asik sama dia itu. Mana gambar kamu coba? Ini, oh ya ini bagus masya Allah, udah rapi sini, udah bagus nak. Ajak dia berbicara, diskusi, dan itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak kita. Nah, syukur-syukur kalau sudah balik ke rumah, sudah ada waktu di rumah, tapi jangan ya bisu 1000 bahasa. Jangan seperti jangan ya diam ya, jangan membatu di rumah, tidak ada komunikasi kosakata, ada bahasa. Bingung Ustaz aku, yang dibingungkan banyak hal yang saya ceritakan masa kita kecil dulu sudah membahagiakan dia tuh. Tapi dulu nak jam segini ini, itu menarik begini itu. Tapi dulu sekolah dari jam sekian. Boleh itu membuat anak kita tertarik dengan kita, dengan salah satu cara untuk mendekatkan dia dengan kita. Kita ceritakan masa kecil kita, itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak kita, ya kan? Oleh karenanya ini sangat panjang pembahasan kita. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ya dengan pembahasan berikutnya. InsyaAllah Taala pada
pertemuan ini lanjut berikut tentang masalah khitan. Ya, masalah khitan, bagaimana khitan hukumnya? Tapi kan anaknya sudah masuk usia khitan ya, maka kemudian bagaimana khitan hukum khitan laki-laki dan anak perempuan? Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baba TV Sunnah, belajar agama